independensi KPK ini sudah mulai dikaburkan dengan kemudian dimasukkan kepada salah satu dari trias politika tadi, baik mungkin misalnya ke legislatif atau yudikatif begitu ya Bang Adnan, sehingga Ya, independensi ini sudah terganggu gitu ya. Sehingga ketika pemilihan ketua KPK juga ada campur tangan atau politisasi dari itu tadi ya, para politisi yang ada di entah itu legislatif atau yudikatif begitu ya Bang Adnan ya, iya, dan dari revisi. itu sangat kelihatan sekali kok dalam situasi pasca revisi Undang-Undang KPK ya. Misalnya Ya, hiruk-pikuk soal penanganan pandemi, di mana juga di sana persoalan konflik kepentingan pejabat publik begitu sangat kentara, kemudian ya. juga permainan dari bisnis PCR, itu kan praktis KPK tidak punya sikap. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman, kawan-kawan bercerita, beritabaru.co. Perkenalkan, salam kenal, saya Al-Muislitinillah. Dalam program Bercerita 81 ini, saya akan memandu acara bercerita kali ini. Cerita di balik berbagi cerita di balik berita episode ke-81. Program ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh beritabaru.co, yang mana ini adalah portal kaum muda, ya, portal berita kaum muda yang bertekad untuk meluruskan distorsi informasi. Kawan-kawan bercerita, pasca reformasi 1998, Indonesia bertekad bulat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Hal itu tertuang secara tegas dalam UU nomor 28 tahun 1999. Hal itu sebagai titik balik atas kemarahan ya publik terhadap praktek KKN selama 30 tahun rezim Orde Baru atau rezimnya Pak Soeharto berkuasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah anak kandung, merupakan bagian dari anak kandung reformasi sebagai respon atas ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan juga lembaga penegakan hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan ataupun lembaga-lembaga yang lain. Tak butuh waktu, kemudian KPK jadi idola baru masyarakat, kemudian sekaligus musuh baru bagi pejabat-pejabat yang melakukan tindak-tindak curang atau tindak-tindak korupsi, politisi yang korup, pelaku korupsi yang pada era Orba seolah-olah tak tersentuh dapat mereka gelandang, tapi dengan KPK kemudian bisa menggelandang para pejabat-pejabat publik yang korup begitu. Dukungan masyarakat sipil dan media menjadi energi yang sangat luar biasa, sangat besar untuk melipat gandakan giro pemberantasan korupsi masuk dalam jiwa raga masyarakat warga negara. Namun operasi politik ya, dan kemudian kekuasaan menuai hasilnya. Pada tahun 2019 pemerintah dan DPR berhasil merevisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi UU nomor 19 tahun 2019, yang sempat ramai juga aksi masanya pada tahun 2019 itu, RUU KPK begitu ya. Aktivis gerakan anti korupsi menilai revisi tersebut sekaligus melemahkan KPK di samping proses legislasinya yang dinilai cacat formal. Komisioner KPK yang diseleksi berdasarkan UU KPK, hasil revisi juga dinilai penuh kontroversi, walhasil kinerja KPK menjadi buruk rupa, jauh menurun dibanding periode-periode sebelumnya. Lalu bagaimana pasang surut pemberantasan korupsi di Indonesia? Kali ini kita akan bincang secara mendalam bersama tamu kita yang spesial, ada Bang Adnan Topan Husodo. Mohon maaf. Ada Bang Adnan. Selamat malam Bang Adnan. ya, selamat malam Mas Muiz. Selamat Ya. malam teman-teman yang bergabung di IG Live malam ini. Ya, terima kasih Bang Adnan atas waktu dan kesempatannya ataupun kesediaannya pada bercerita pada malam hari ini, dan juga teman-teman selamat bergabung bersama Bang Adnan Topan Husodo. Bang Adnan ini merupakan koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) yang berada di Jakarta ya Bang Adnan ya. Ya, betul. Ya, Dan bagaimana? Ya, bagaimana kabarnya Bang Adnan? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman semua juga sehat ya, yang di Ya.
berita baru, kemudian juga teman-teman yang bergabung hari ini atau malam ini di IG Live, semua dalam keadaan sehat. Amin. Kalau saya biasanya di Malang itu berkomunikasi dan berjumpa dengan teman-teman MCW, Bang Adnan. Malang Iya, Corruption Watch. Malang Ya, Corruption Watch itu ya Pak eh, Lutfi. jaringannya kita di Jakarta, Ya, ya meskipun sama-sama Corruption Watch, itu bukan ya, berarti MCW adalah kantor cabangnya ICW, tidak. ya, bukan ya. Masing-masing punya otonomi, masing-masing organisasi yang mandiri, hanya saja Ya, namanya mirip-mirip, gitulah. oke. Baik, punya apa manajerial dapur masing-masing lah. Ya, Bang Adnan ya. Betul, betul, betul. Oke, baik Bang Adnan. Ini kita masuk pada diskusi kita pada malam hari ini terkait pasang surut ya, pasang surut pemberantasan korupsi gitu ya. Yang kemudian juga ramai sekali pada tahun 2019 itu ya, demonstrasi terkait RUU KPK, dan kemudian juga ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Itu juga nanti akan kita ulas juga bersama Bang Adnan. Oke, baik Bang Adnan, ini pertanyaan pertama ini saya ingin tahu ini Bang, terkait seberapa buruk sih dampak dari revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ini tentang KPK menjadi UU 19 tahun 2019 terhadap pemberantasan korupsi. Mungkin ini Bang Adnan juga bisa menjelaskan terkait UU yang direvisi ini sebenarnya apa secara substansial sehingga kemudian membuat kemarahan publik yang dari UU nomor 30 tahun 2002 menjadi UU nomor 19 tahun 2019 begitu Bang Adnan. Kira-kira dampak buruknya ini seperti apa dari revisi ini? Silakan bisa Iya, ditanggapi terlebih dahulu Bang Adnan. oke, Mas Muiz ya, soal revisi Undang-Undang KPK. Sebenarnya kalau kita coba merujuk kepada alasan yang menjadikan dasar dari kenapa pemerintah dan DPR ngotot gitu ya untuk melakukan revisi, itu kan ada dua hal ya. Pertama, aspek pencegahan KPK itu dianggap tidak efektif ya. Yang kedua, kerja-kerja KPK di bidang penindakan ini membuat gaduh situasi politik, dan ini dianggap menakutkan para investor. Nah, ini dua hal yang jadi dasar yang secara umum kita bisa tangkap ya dari statement-statement para pejabat publik. Namun di balik semua itu sebenarnya ini hanyalah sebuah argumentasi yang ada di panggung depan gitu ya. Kalau Ya, kita ngomong soal politik itu kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, baik. panggung belakangnya apa? Panggung belakangnya tentu berangkat dari kerja-kerja yang tanpa pandang bulu yang selama ini dilakukan KPK untuk menindak tegas kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha sekaligus ya. Yang ini meliputi hampir semua jabatan-jabatan publik di Indonesia, baik di tingkat pusat hingga daerah. Nah, tentu dalam kurun waktu tertentu ketika KPK itu terus menghajar sektor-sektor yang dianggap potensial di sana korupsi berkembang biak dan terjadi, Ya, seiring itu pula ya KPK akan menghadapi musuh gitu. Dan ini yang kita lihat kemarin ya saat KPK kemudian direvisi. Nah, apa sih yang menjadi isu besar dalam revisi? Nah, ya, banyak ahli pengamat yang menyimpulkan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu ibarat menggaruk tempat yang tidak gatal gitu ya. ya, Karena gatalnya di mana, garuknya di mana. Itu artinya sebenarnya kebijakan revisi Undang-Undang KPK itu salah dari kacamata politik pemberantasan korupsi yang benar gitu. Nah, apa dampak seriusnya? Yang pertama, yang pasti secara kelembagaan, kemandirian KPK itu sudah hilang. ya, Independensi KPK itu sudah hilang. Padahal ini adalah modalitas dasarnya.
Kenapa KPK nggak bisa diatur? Kenapa KPK bisa buat manuver? Kenapa banyak pejabat yang kecolongan dan kemudian harus di OTT? Itu karena secara kelembagaan KPK itu sangat otonom. Ya. Bahkan ya dalam banyak informasi yang kita peroleh dari seleksi calon pimpinan KPK atau kemudian pimpinan KPK terpilih itu juga dianggap merupakan bagian dari katakanlah kompromi politik yang ada di DPR, terutama di Komisi 3, tapi pada dasarnya pimpinan KPK terpilih itu kan nggak punya ikatan hutang budi sama sekali gitu ya, sehingga ketika mereka pun kemudian punya komitmen A, B, C, D saat seleksi pimpinan KPK, mereka bisa mengabaikan karena status independensinya itu. Nah, ini hilang. Padahal kalau kita rujukannya pada misalnya UNCIC, United Nations Convention Against Corruption, yang Indonesia sendiri sudah meratifikasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara yang berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip konvensi PBB anti korupsi ini, jelas salah satu klausul atau pasalnya menyebut pentingnya atau perlunya badan anti korupsi yang independen yang dimiliki oleh negara peserta. Nah, ini justru yang dikembalikan ke posisi yang menurut kita nggak ideal karena berangkat dari kerangka berpikir trias politika yang kuno, di mana hanya ada 3 entitas di dalam satu negara. Satu bicara mewakili legislatif, kemudian yang kedua yudikatif, dan yang ketiga legislatif. Sehingga badan-badan yang disebut sebagai kuasi negara itu kemudian juga pelan-pelan dikonversi menjadi bagian dari entah itu eksekutif atau legislatif atau yudikatif. Nah, ini sebenarnya isu besarnya di luar soal misalnya independensi pegawai KPK yang kemudian juga tergerus karena harus menjadi ASN. Kemudian yang lain tentu adalah tambahan-tambahan aturan yang justru membuat KPK kehilangan kehilangan ruang yang cukup leluasa untuk bergerak, misalnya adanya dewan pengawas gitu ya. Kemudian adanya SP3 terhadap kewenangan yang diberikan oleh KPK yang baru yang sebenarnya itu justru bikin kontroversi ya. Yang terakhir misalnya begitu ada kewenangan SP3, yang di SP3 kasus BLBI gitu. Yang mana kalau kita rujuk kepada sejarahnya, kasus BLBI ini adalah kasus yang nilai kerugiannya luar biasa, triliunan rupiah, bahkan ratusan triliun rupiah gitu. Itu kira-kira Mas singkatnya ya dari apa sih yang menjadi dasar penolakan kita masyarakat sipil dalam konteks kebijakan revisi Undang-Undang KPK kemarin. Baik, jadi bisa dikatakan ini ya, Bang Adnan, KPK, independensi KPK ini sudah mulai dikaburkan dengan kemudian dimasukkan kepada salah satu dari trias politika tadi, baik mungkin misalnya ke legislatif atau yudikatif begitu ya, Bang Adnan, sehingga independensi ini sudah terganggu gitu ya. Sehingga ketika pemilihan ketua KPK juga ada campur tangan atau politisasi dari itu tadi ya, para politisi yang ada di entah itu legislatif atau yudikatif begitu ya, Bang Adnan ya. Iya, dan dari revisi. Itu sangat kelihatan sekali kok dalam situasi pasca revisi Undang-Undang KPK ya. Misalnya hiruk-pikuk soal penanganan pandemi, di mana juga di sana persoalan konflik kepentingan pejabat publik begitu sangat kentara, kemudian juga permainan dari bisnis PCR, itu kan praktis KPK tidak punya sikap. Karena yang terlibat itu indikasinya kan adalah pejabat-pejabat di tingkat tinggi gitu ya, yang mana dalam statusnya hari ini ya KPK itu di bawah mereka gitu. Sehingga wajar kalau kemudian dalam posisi yang tidak independen lagi KPK tidak banyak mengambil sikap, terutama untuk kasus-kasus korupsi pada tingkat yang tinggi gitu. Kecuali yang terakhir ini kan yang kemudian mereka tunjukkan dengan OTT di beberapa daerah, itu kan sebenarnya menyasar kepada tingkat
daerah yang resistensi politiknya tentu nggak terlalu besar, mereka Iya. sanggup menangani. Akan tetapi saya menduga ini juga baru awalan yang kita butuh waktu juga untuk menilai kira-kira apakah KPK juga konsisten dalam konteks ini. Oke, baik Bang ya, Bang Adnan. Oke, di akhir tahun 2021 kalau tidak salah ICW juga membuat penilaian terhadap kinerja KPK, Bang Adnan. Ya. Terkait apa penindakan dan juga pencegahan. Ini menurut kacamata ICW sendiri bagaimana ini kinerja dari KPK selama ini mungkin di tahun 2021 atau bisa dikatakan selama pandemi gitu. Pasca mungkin bisa juga dikatakan pasca revisi UU KPK ini sendiri, Bang Adnan. Ya, seperti yang kita refleksikan dalam laporan evaluasi itu ya, Ya, sebenarnya ini bukan hanya laporan evaluasi yang dikerjakan oleh ICW, tapi juga kita bekerja sama dengan Transparansi Internasional Indonesia, kita ya, juga menggandeng Pukat UGM ya, untuk menyusun laporan bersama ini. Nah, laporan ini bukan laporan pertama kali, karena setiap tahun sebenarnya kami juga melakukan evaluasi terhadap kinerja kinerja KPK. penegakan hukum, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, dalam kasus kemarin, ketika kita rilis, kita melihat memang banyak kemunduran, ya, yang itu sebenarnya terjadi seiring dengan revisi Undang-Undang KPK. Misalnya jumlah OTT yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penegakan hukum KPK itu drastis berkurang. Menurun. Dan alasannya pimpinan KPK kemarin ya kan tidak hanya OTT yang bisa dilakukan oleh KPK, tapi juga yang lain. Tapi dari sisi case building di luar OTT juga sebenarnya juga menurun gitu ya dari sisi kuantitas. Ini kita belum ngomong soal kualitas ya. Kasus-kasus besar Ya, yang kemudian mandek seperti misalnya kasus bansos COVID-19 gitu ya. Nah, ya, mungkin ada publik yang bertanya, kan sebenarnya OTT soal bansos COVID itu terjadi pasca revisi Undang-Undang KPK. Itu buktinya KPK tetap bisa melakukan OTT dan menangkap pejabat publik besar gitu ya, ya, setingkat menteri. Nah, akan tetapi kita harus ingat, saat itu yang mengerjakan tim yang bergerak di bawah itu yang masuk dalam skema TWK KPK kemarin. Yang juga akhirnya disingkirkan, yang implikasinya dalam kasus KPK, dalam konteks KPK, kasus itu nggak bergerak. Ya, ya, diberhenti di OTT dan kemudian tidak berkembang. Padahal kalau mendengar dari pengakuan-pengakuan, kesaksian-kesaksian, di sana ada politisi-politisi yang terlibat juga gitu. Akan tetapi sampai hari ini kasus itu berhenti. Nah, jadi begitu juga pada aspek pencegahan, kita juga ya, belum bisa menangkap esensi strategi pencegahan KPK seperti apa. Karena sebenarnya kalau kita ngomong soal pencegahan, ini bukan wilayah otonomnya KPK untuk menentukan, ya. Kalau ya. kita bicara soal pencegahan, ini berbeda dengan penindakan. Saya pakai analogi yang sederhana. Ya. Oke. Kalau by design KPK itu kita kembalikan kepada statusnya yang lama berdasarkan Undang-Undang 30 2002, saya juga meyakini bahwa pencegahan KPK mungkin nggak akan efektif. Kenapa? Baik. Karena KPK nggak punya daya paksa untuk mendorong perubahan sistem. KPK hanya Ya, punya daya paksa ketika fungsi penindakannya bekerja. Misalnya menetapkan orang jadi tersangka, itu kan kewenangan KPK. Tapi ya, kalau memaksa organisasi di dalam pemerintahan yang di mana kewenangan tertingginya ada di presiden, tentu KPK nggak bisa. Nah, yang harus menjadi penanggung jawab terbesar soal pencegahan korupsi ini ya. justru adalah presiden Oke. sebagai pejabat yang paling tinggi yang punya power tak terbatas gitu ya untuk mendorong reform itu berjalan cepat. Nah, pertanyaannya kemudian presiden melakukan apa untuk Ya, isu pencegahan? Saya kok nggak melihat ada upaya-upaya itu gitu ya. Bahkan di beberapa kasus ketika ada pejabat publik yang punya concern untuk mendorong reform di sektor birokrasi, misalnya justru dia terpental.
dari posisinya sebagai menteri misalnya. Kita sebut saja Ibu Susi Pujastuti. Kenapa orang yang begitu terengginas gitu ya, kemudian begitu jelas posisinya dalam konteks reform, dia harus terpental, dan kalkulasinya kan lagi-lagi persoalan kalkulasi politik ya, yang menentukan pilihan-pilihan soal siapa yang akan menjadi pembantunya gitu. Jadi saya kira ini keliru sesat pikir ya, sesat pikir yang kita harus luruskan gitu. Jadi KPK itu sekali lagi, kalaupun dia punya otonomi besar, status independen, yang paling efektif yang bisa kita ukur adalah penindakannya. Penindakan. Bukan pencegahannya. Karena pencegahannya itu sekali lagi tidak ada kewenangan KPK untuk memaksa, kecuali presiden. Presiden panggil menteri, minta ada perubahan, itu akan terjadi. Tapi kalau KPK panggil menteri, hanya bisa ketika menterinya ditetapkan sebagai tersangka atau dipanggil untuk pemeriksaan pidana gitu ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang harus kita rekonstruksi kembali cara berpikirnya, sehingga tidak seolah-olah kemudian seluruh upaya pemberantasan korupsi, baik itu gagal ataupun berhasil, semuanya itu karena KPK. KPK itu hanya bagian dari satu trigger ya yang kita butuhkan untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Itu Mas Muti kalau menurut saya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwasannya dalam pencegahan ya tindak korupsi ini tidak hanya gitu ya wewenang dari KPK begitu ya Bang Adnan ya, tapi wewenang pejabat yang lebih tinggi yakni presiden itu sendiri gitu ya. Tapi sejauh ini seberapa kinerja pemerintah mungkin eksekutif atau legislatif dalam hal pencegahan korupsi itu sendiri Bang Adnan, sejauh mana kira-kira dalam perspektif Bang Adnan? Ya, sekarang kita definisikan dulu apa itu pencegahan ya. Oke, baik. Banyak yang menganggap, dan itu juga menurut saya agak keliru, bahwa pencegahan korupsi itu satu arah, satu jalan, satu paket dengan misalnya pendidikan anti korupsi. Di mana ceramah-ceramah, ya, kemudian pertuahan. Edukasi lah ya, terkait edukasi ini. Itu kemudian jadi bobot paling besarnya. Nah, itu juga yang kemudian dilakukan di banyak instansi pemerintah. Mereka buat spanduk-spanduk, mereka buat larangan-larangan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya itu pencegahan bukan? Ada sisi yang kita bisa anggap itu pencegahan, tapi sebenarnya kalau kita ngomong soal pencegahan, apa sih esensinya? Esensinya adalah bagaimana kita bisa melakukan perubahan sistem sehingga sistem yang baru itu bisa mendeteksi secara dini kalau ada korupsi. Yang itu artinya ya titik untuk melakukan perubahan di awal itu adalah pada organisasi-organisasi publik ya, dengan membangun kapasitas ya, kemudian independensi yang lebih baik dalam konteks melakukan deteksi dini atas potensi fraud atau korupsi. Dan di sini kemudian tidak lagi orang berpikir ya akhirnya bahwa satu-satunya institusi yang kemudian harus melakukan deteksi terhadap korupsi adalah KPK. Karena KPK itu pengawas eksternal sebenarnya ya, bukan pengawas internal yang ada di dalam dan melekat pada organisasi-organisasi publik. Nah, sampai hari ini aja nggak diurus. Ya, nggak ada upaya-upaya serius untuk memperbaiki bagaimana sistem deteksi terhadap korupsi itu berjalan. Di level internal gitu ya, Bang Adnan. Di level internal pemerintah. Setidaknya Presiden punya program itu saja. Nggak ada. Nah, saya mau tunjukkan satu, misalnya kebijakan yang sangat spesifik yang sebenarnya ingin meng-highlight isu pencegahan korupsi. Yaitu penguatan APIP ya, organisasi pengawas pemerintah, internal pemerintah. Kalau di daerah itu ya inspektorat daerah gitu ya, inspektorat provinsi, kalau di pusat itu ada inspektorat jenderal. Nah, ini penguatannya di mana? Dulu pernah kita bicarakan 3 tahun 4 tahun lalu ya, dengan argumentasi perlu ada penguatan termasuk memperkuat
independensi mereka, sehingga mereka itu tidak di bawah kendali pejabat politik yang paling atas di institusi itu. Nah, sampai hari ini PP-nya itu nggak ada. Padahal dulu janjinya PP-nya itu akan terbit. Ya, itu artinya ya memang nggak ada keseriusan di situ, gitu. Nggak ada niat yang besar untuk memperbaiki sistem sehingga efisiensi itu terjadi, gitu. Kita nggak hanya ngomong soal adanya korupsi saja ya, pada konteks pencegahan korupsi itu, tapi juga bicara soal efisiensi anggaran, perbaikan pada sisi perencanaan. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua di sini, kalau akhir tahun di setiap Desember ada nggak hotel yang kosong, sepi, yang itu tidak diisi oleh acara-acara Pemda atau pemerintah pusat? Hotel bintang 2 mungkin, Bang. Ya, mungkin hotel bintang 2, hotel bintang 2 atau hotel Melati ya. Tapi kalau sudah hotel bintang Desember. 3, bintang 4, ya itu jadi favorit. Ya, November, Desember. Apa sih tujuannya? Tujuannya kan supaya anggarannya terserap. Serap anggaran, ya. Ya, serapan anggaran isunya. Nah, ini berjalan setiap tahun. Berjalan terus-menerus tanpa ada review yang serius. Padahal kalau kita mau lihat lagi dan kita perbaiki lagi, ya, praktek-praktek yang sebenarnya tidak benar seperti yang sekarang terjadi di birokrasi, sebenarnya negara itu nggak perlu banyak duit juga ya untuk membangun gitu ya. Karena kalau kita rujuk lagi pada pengakuan misalnya Ibu Susi lagi misalnya selaku Menteri KKP waktu itu, ya dia cerita 3 tahun saya menjadi menteri itu saya sisir perencanaan anggaran, saya dapat 13 triliun dana yang nggak harus dibelanjakan, tapi kemudian itu masuk dalam perencanaan. Nah, itu satu kementerian. Kita punya banyak kementerian, kita punya berapa Pemda, kita punya berapa Pemda level provinsi, kita punya berapa Pemda kabupaten, kota, dan termasuk sekarang kalau kita ngomong soal pemerintahan desa. Ini gede sekali sebenarnya bolong-bolongnya, bocor-bocornya gitu. Dan kita nggak perlu resah dengan negara yang selalu kekurangan anggaran, ya, sampai harus utang-utang dan lain-lain. Kalau dari sisi itu diperbaiki. Nah, sekarang sampai hari ini kan itu nggak masuk dalam agenda pemerintah. Nggak masuk dalam meja presiden untuk kemudian jadi list of priority yang itu akan masuk pada kerangka reform untuk mengimbangi kerja-kerja penegakan hukum yang sudah lama dilakukan oleh KPK. Iya. Ya, menarik sekali Bang Adnan terkait aspek pencegahan yang dimana secara efektif perlu dan sangat perlu ya dilakukan oleh pejabat publik tadi, yakni apa namanya yang tadi disampaikan oleh Bang Adnan, mulai dari membuat sistem yang benar, kemudian pengelolaan anggaran yang benar, tidak hanya kampanye aja, membuat banner bahasanya pejabat publik atau ini dilarang untuk tidak korupsi dan sebagainya. Lagi ya. Oke, Bang Adnan. Saya sedikit tambahkan lagi aspek pencegahan yang secara ideal itu harus ada. Pertama, selain tadi soal penguatan sistem deteksinya gitu ya, sistem deteksi pemerintah ya. Yang kedua itu adalah bagaimana partisipasi warga itu dijamin. Untuk melakukan pengawasan. Yang itu artinya harus ada juga jaminan terhadap akses informasi. Nah, berangkat dari ini saya akan masuk kepada apa yang kita mungkin rasakan bersama ketika pandemi. Tes PCR. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah melakukan tes PCR dengan harga 900.000. Ya. Awal-awal itu ya Bang. Awal-awal. Bahkan sebelumnya masih 1.500.000 kemudian menjadi 900 dan kemudian turun lagi menjadi 500 dan kemudian ditetapkan 200 lagi sampai jadi 275 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sebagai publik, sebagai masyarakat, selama ini bisa nggak mengakses bagaimana pemerintah menentukan harga PCR?
kan nggak ada. Ya, Ya. kita mencoba minta juga nggak dikasih. Nah, kebetulan waktu itu ada whistleblower memberikan informasi kepada ICW. Menyampaikan ini loh harga tes kit ya PCR yang ada di Indonesia. Yang kebetulan sampelnya kita ambil dari BNPB. Waktu itu BNPB masih di-assign oleh pemerintah untuk menangani dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pandemi. Nah, dari sana kita melihat kok harganya murah sekali. Sementara masyarakat harus membayar 900.000. Dan kalau kita hitung, selama periode 10 bulan ketika masyarakat harus membayar 900.000 hanya untuk PCR, dan waktu itu sangat penting karena baru awal-awal kita berhadapan dengan pandemi, itu kita menghitung 23 triliun rupiah, itu masyarakat harus keluar biayanya. Berapa keuntungan pengusaha? Menurut hitungan kita 10 triliun. Bayangkan hanya 10 bulan. Yang itu karena ya, pemerintah tidak menutup, tidak membuka informasi kepada masyarakat. Dan apabila ya pemerintah sejak awal membuka itu, tentu kita tidak akan pernah berhadapan dengan harga 900.000. Ya. Nah, ini satu hal ya. Kenapa pencegahan itu juga harus masuk kepada upaya untuk meningkatkan partisipasi warga, menjamin hak warga. Nah, sekarang justru sebaliknya kan, kita menghadapi regresi demokrasi, suara-suara kritis warga dibungkam, kemudian ada kritisisme publik itu diganjar dengan laporan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Sehingga kemudian justru yang terjadi adalah kemunduran. Ya, kemunduran terhadap apa yang sudah kita capai selama ini, dan di mana KPK, ya KPK adalah bagian dari kemunduran itu sendiri, yang itu berangkat dari kebijakan elit pemerintah kemarin. Ya, jadi keterbukaan informasi publik ini menjadi poin penting juga ya, Bang Adnan ya, dalam mengomongkan aspek pencegahan pemberantasan korupsi ini ya, Bang Adnan ya. Betul. Dimana betul. juga Nah, kemarin ada informasi ada warga yang ditangkap karena ada perjuangan warga yang kemudian membela keterbukaan hak atas informasi publik itu yang ternyata disembunyikan oleh Kementerian ISDM, Bang Adnan, di Kalimantan kalau nggak salah, itu dari berita itu. Itu banyak sekali kasusnya. Banyak, ya. Termasuk sekarang kita sedang berurusan dengan meminta informasi mengenai kontrak vaksin. Nah, Indonesia itu kan sudah beli vaksin. Banyak ya, berbagai merek. Kita beli vaksin. Nah, masyarakat tahu nggak berapa harganya? Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, ya. Berapa per dosisnya? Berapa disuruh konsumsi aja. Ya, cuma diminta untuk diam karena ini gratis. Jadi Anda nggak perlu tahu berapa harga vaksinnya. Padahal duit itu dari mana? Ya dari pajak kita. Nah, iya ya, harusnya itu kan ada transparansi itu ya, terkait itu ya, berapa dosisnya, kemudian berapa belinya, dari mana belinya dan sebagainya. Tapi tidak ada ya selama ini, Bang. Nah, dalam peningkatan partisipasi publik yang kemudian dengan hak atas informasi publik yang ditutup-tutupi ini, bagaimana ini publik bisa berpartisipasi menurut Bang Adnan? Iya, memang. Kemana ini publik untuk mencari informasi, kemana ini? Situasinya makin sulit ya, meskipun bukan berarti tidak ada celah sama sekali gitu ya, karena dalam undang-undang, misalnya undang-undang keterbukaan informasi publik pun kita masih dijamin punya hak untuk mengakses informasi. Hanya saja mungkin prosesnya sekarang menjadi lebih berbelit ya, karena harus minta, dan kalaupun minta mungkin nggak dikasih. Nah, gimana kalau nggak dikasih? Berarti harus ada keberatan lagi, dan secara teknis administratif itu memang menyulitkan masyarakat. Kalau misalnya ada individu warga yang ingin meminta informasi. Nah, kalau kami di ICW kan karena kami ada resources, ada orang yang mengerjakan, sehingga ya upaya itu, tahapan-tahapan itu dilakukan, kita tempuh ya. Tapi itu butuh waktu. Kadang-kadang 1 tahun saja nggak selesai. Nah, oleh karena itu saya kira memang sekarang ini kita sebagai masyarakat
itu setidaknya perlu membangun satu jejaring lah ya, secara lebih luas. Setidaknya kalau suara kita itu agak mampet, berarti kan kita harus dekat-dekat dengan teman-teman di pers gitu ya, termasuk Iya, di media. berita baru ini kan. Ya, Kita ya. coba berjaringan, menyampaikan suara secara bersama-sama. Meskipun pada saat yang sama dunia pers kita juga memasuki era yang gelap gitu ya, di mana beberapa jurnalis juga harus Nah, dikriminalisasi, iya, ada iya. pemolisian, bahkan divonis bersalah melakukan pelanggaran pidana, padahal itu bagian dari fungsinya sebagai jurnalis untuk mempublikasikan Buka sebuah berita. in ya. Oke, baik Bang Adnan. Kita kembali ke tadi Bang Adnan sempat menyebut apa namanya transparansi internasional. Tadi pagi kan mereka merilis ini ya Bang, skor ya, indeks persepsi korupsi. Nah, ini saya bacakan di beritabaru.co, bahasanya skor indeks persepsi korupsi IPK atau Corruption Perspective Index Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 38, naik satu angka ya. Kemarin sebelumnya 2020 nomor 37, dan ranking global naik 6 peringkat 102 ke 96. Nah, ini menurut bagian dari staf khusus Menko Polhukam yang berstatement bahwasannya pemerintah fokus pada skor bukan peringkat. Menurut Bang Adnan sendiri, tanggapannya terkait hasil CPI atau IPK ini seperti apa Bang Adnan? Iya, Melihat skor dan tadi peringkat, ya. skor dan peringkat itu kan nggak bisa dipisahkan ya. Ketika Iya, kita dapat skor berapa ya peringkatnya langsung mengikuti gitu ya. mengikuti. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipisah-pisah gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih detail, coba kita kuliti lagi misalnya, perlu kita tahu bahwa survei KPK, survei Corruption Perception Index-nya Transparansi Internasional itu secara umum sering disebut sebagai poll of the poll gitu. Artinya ini adalah survei yang dihasilkan dari berbagai survei. Jadi bukan survei langsung gitu ya. Makanya ada beberapa nilai atau skor yang berkontribusi atas naik turunnya atau stagnasinya skor IPK. Nah, dalam kasus Indonesia hari ini, sebagaimana yang di-launching oleh BI, kita memang mengalami kenaikan satu skor, ya, dan itu adalah berita bagus kalau kita bungkusnya langsung kita naik gitu ya. Nah, itu berita bagus. Tapi coba kita kritisi lagi, ya, kenaikannya dikontribusikan oleh aspek yang mana? Nah, kalau kita lihat, itu adalah aspek yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan deregulasi sektor ekonomi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, yang kalau kita tarik dari periode sejak pemerintahan Jokowi berkuasa, itu ada sekitar 18 paket deregulasi ekonomi. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan ranking Indonesia pada ease of doing business, ya, yang setiap tahun dilansir oleh World Economic Forum. Nah, itu sekarang adalah kontributor satu-satunya kenaikan IPK. Artinya apa? Artinya kalau kita ngomong soal indeks persepsi korupsi, barangkali memang deregulasi ekonomi yang dibuat oleh pemerintah itu ya membawa konsekuensi positif atau dampak positif terhadap isu-isu pemberantasan korupsi pada sektor spesifik. Yaitu investasi gitu ya. Tapi pada saat yang sama kalau kita kemudian tarik kepada kebijakan-kebijakan yang kontroversial lain, seperti Omnibus Law, yang mana ini kemudian melahirkan juga kontroversi yang panjang di tengah masyarakat, karena implikasinya adalah pada kemungkinan kerusakan lingkungan, kalau kita ngomong soal Omnibus Law bidang lingkungan, kemudian juga persoalan hubungan industrial, kalau kita ngomong soal Omnibus Law ketenaga kerjaan gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ini mungkin kontribusinya sangat sedikit pada kerja-kerja pemberantasan korupsi, tapi dampak negatifnya lebih besar dalam
jangka panjang. Dan kalau kita rujuk kepada statement Bank Dunia terakhir, bahkan Bank Dunia mengatakan Omnibus Law itu perlu dicermati secara lebih berhati-hati dan diterapkan juga secara lebih berhati-hati. Nah, lalu bagaimana dengan yang lain? Indikator lainnya mengatakan stagnan atau menurun, bahkan lebih parah. Misalnya rule of law-nya. Rule of law indeksnya stagnan. Ya, kemudian demokrasi variati indeksnya itu mengalami penurunan. Yang itu kita ngomong tadi kaitannya dengan soal kriminalisasi, pembukaman pers, ya, kemudian juga kita ngomong soal semakin sempitnya ruang sipil di Indonesia. Nah, itu semua masuk dalam kerangka ini. Begitu juga kalau kemudian kita ngomong World Justice Project, ini juga turun gitu ya, ngomong soal akses terhadap keadilan, reform di sektor peradilan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita rujuk kepada status skor IPK terakhir yang dianggap naik itu atau yang kita sebut naik itu, ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan kerja-kerja penegakan hukum KPK. Karena kerja-kerja penegakan hukum KPK itu ada di wilayah rule of law dan World Justice Project, bukan pada ease of doing business yang itu dikontribusikan oleh surveinya ease of doing business World Economic Forum. Gitu. Jadi ini yang harus kita cermati gitu. Jadi bukan berarti kemudian ya revisi Undang-Undang KPK kemarin meskipun sempat menurunkan skor Indonesia parah gitu ya di skor 37 dari 40 pada tahun 2020 dan kemudian KPK membaik di 2021 karena skor IPK-nya naik tidak otomatis. Tidak juga ya. Karena tadi ya skor yang berkontribusi langsung dengan kerja-kerja KPK itu stagnan dan turun gitu. Jadi jelas di sini kita harus cermati lebih jauh ya untuk melihat dan mengkritisi skor IPK. Nah, kalau pemerintah memang kan pengennya ya dibungkus aja deh ya, pokoknya naik, soal alasannya apapun ya itu urusan lain gitu. Padahal masih banyak PR yang kita hadapi dan harus kita perbaiki kalau kita pengen skor kita itu melejit menyaingi misalnya Singapura yang sekarang sudah 85 ya dan menjadi negara terbersih di dunia sekarang ya di Asia dan di dunia sekaligus. Kita mau mendampingi Denmark, New Zealand dan lain-lain ya harus berbenah, kalau enggak ya kita akan kayak begini terus. Kadang di 38, naik lagi 40, nanti turun lagi di 37, nanti ngedrop lagi 36 begitu. Dan itu berarti kita selalu menjadi kelas bawah. Kalau kita ngomong soal klasmen Liga Anti Korupsi gitu ya. Nah, ini kalau kita sebut Liga Anti Korupsi kan kita itu selalu di klasmen papan bawah. Papan bawah ya, seperti sepak bolanya. Iya, karena skornya kan jelek terus. Ya, itu Mas. Kabar buruk di balik berita baik lah ya ini ya Bang Adnan ya. Iya, kalau skor kita ini ya kabar buruk ya. Mengupas lebih kritis ya. Oke, baik Bang Adnan. Selama ini kan juga ICW kerap kali menjadi pendukung ya bagi KPK ya jilid 1 ya. Tapi ini kan beda lagi nih KPK yang kemudian di frame berita jilid yang sekarang atau bisa dikatakan jilid 2. Lah, bagaimana ini performa ICW dalam mendukung atau memotret KPK saat ini, Bang? Positioningnya seperti apa? Kalau dulu jilid 1 kan menjadi pendukung atau dengan pendukung penuh atau apa gitu. Kalau saat ini seperti apa dengan melihat gejolak KPK mulai dari revisi sampai TWK mungkin atau yang lain-lain gitu, Bang Adnan? Ya sebenarnya simpelnya begini sih Mas ya. Kita itu akan menjadi teman yang baik ketika KPK bekerja dengan baik. Tapi kita akan menjadi teman yang kritis ketika KPK sudah mulai menyimpang. Ya, dan hari ini kita menemukan tanda-tanda itu. Ya, misalnya yang paling sederhana itu pimpinan KPK itu kan cacat etiknya banyak ya. Bagaimana mungkin seorang pimpinan KPK itu punya cacat etik yang serius pula. Dan itu nggak hanya satu orang ya. Kalau dari temuan Dewan Pengawas dan laporan-laporan yang muncul, baik dari internal KPK sendiri kepada pimpinan KPK maupun dari masyarakat, itu kan menunjukkan bahwa ada problem yang serius di KPK.
yang itu harus kita kritisi. Kenapa KPK harus lebih dikritisi dalam konteks ini? Karena KPK itu punya kewenangan besar. Dan ketika Ya, kewenangan besar itu disalahgunakan, salah. dampaknya menjadi lebih serius. Yang kita khawatirkan adalah ketika ini sudah jadi alat untuk mempolitisasi ya seseorang, kelompok, oposisi dan Ya, lain-lain. Nah, itu yang berbahaya. Dan ya, itulah kenapa syarat untuk tetap sebagai KPK itu harus kembali ke Undang-Undang 30 2002. Tidak bisa ya. menggunakan skema yang sekarang karena sekarang di bawah presiden. Kalau di bawah presiden, orang-orang yang dekat dengan presiden juga bisa ikut cawe-cawe Iya, ya benar. karena mereka punya akses langsung kepada presiden. Dan inilah yang berbahaya. Siapa yang punya akses langsung terhadap presiden kan banyak. Ya, Banyak jejaring partai politik, individualnya ya. ada, partai politik ada, pimpinan partai ada gitu. Oke. Nah, bahayanya kalau kemudian ada pesanan-pesanan nih, tolong dong dibidik si A, dibidik si B, dibidik si C gitu ya. Karena KPK Ya, masih bisa melakukan itu dalam arti ya, bisa melakukan kerja-kerja penindakan ya, seperti ya, OTT-OTT yang kita saksikan dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Nah, ini mengingatkan saya terhadap apa yang terjadi di Cina, di mana di sana itu upaya penegakan hukumnya seringkali motifnya adalah soal ya konstelasi politik, kompetisi politik, sehingga pejabat publik yang disasar itu pejabat publik yang menjadi saingan politik, yang itu harus dijatuhkan karena dia menjadi rising star dan lain-lain. Nah, itu yang berbahaya dalam ya. konteks penegakan hukum, dan itu yang Oke. menurut kita perlu kita waspadai, dan kenapa ICW selalu meminta menuntut kepada pemerintah ya idealnya KPK itu adalah badan independen gitu ya, bukan Iya. badan di bawah eksekutif yang independen ya. Ini kan sudah apa ya, sudah diksinya saja sudah kontradiksi gitu ya, Iya, iya. antara satu Abstrak. statusnya di bawah Nggak, eksekutif dan tidak kemudian lugas ya, Bang Adnan ya. iya Tidak ditambahkan lugas ya. sebagai iya betul gitu. Oke, baik Bang. Dari narasi kritis itu Bang, apakah tidak kemudian ditakutkan akan menjadi melemahkan misi dari pemberantasan korupsi itu sendiri? Dari narasi kritis ICW terhadap KPK, apakah tidak nanti menjadi sesuatu hal yang menjadi melemahkan dari aspek pemberantasan korupsinya, atau malah sebaliknya, bahasanya narasi kritis yang dilontarkan ICW terhadap KPK ini menjadi sebuah aspek yang baik dalam penguatan kerja KPK sendiri, Bang? Gimana menurut Bang Adnan? Ya, kalau kita lihat justru kan yang melemahkan pemberantasan korupsi itu kan pejabat yang berkuasa. Iya, bukan Ya, kritik dari ICW ya. bukan kritik dari masyarakat ya. Iya, Contoh tadi ya, keputusan untuk merevisi itu kan bagian dari pelemahan. baik. Bahkan ditambah dengan diksi-diksi atau narasi-narasi yang sebenarnya itu hoax ya. Misalnya KPK ada sarang Taliban lah dan macam-macam. Ya, Nah, ya, ya. itu bagian dari pelemahan, dan siapa yang melakukan ini kerja-kerja struktural gitu ya, bukan Ya, masyarakat sipil yang melakukannya. ya, Kalau ICW ini kan mengkritisi karena KPK-nya sudah bergeser gitu ya, positioningnya, kelompoknya, orang-orangnya juga sudah mulai berubah, sehingga ya kita harus menarik rem, kita harus menjaga jarak dan kemudian mengamati secara lebih jauh gitu kira-kira apa yang terjadi di KPK, bahwa ini punya implikasi terhadap persepsi publik terkait dengan kepercayaan mereka terhadap KPK. Kan publik juga cerdas ya, publik ya, tidak semata-mata mengikuti apa yang menjadi pertimbangan kami di ICW, tapi juga ya, mereka mengamati sendiri kan soal ya, kerja-kerja KPK yang kemudian turun, OTT yang turun, pejabat oke. publik yang tidak bisa diproses, tidak bisa disentuh, bahkan Harun Masiku sampai sekarang kan tetap hilang gitu ya. Kemana sih Iya. mencari Harun Masiku? Atau kalau kata Harun Ar-Rasyid yang masuk dalam kebijakan TWK itu kan ya, kalau saya dikasih kewenangan untuk cari ya hari ini saya cari, besok saya tangkap gitu. Nah sekarang Iya. pertanyaannya, pimpinan KPK ada assignment nggak untuk para penyidiknya mencari Harun Masiku secara serius? Itu yang jadi Iya. pertanyaan sekarang. Jadi kalau menurut hemat saya kritisisme publik itu harus selalu dijaga,
Ya, Masyarakat harus terus mengkritisi siapapun yang berkuasa, siapapun yang memerintah, karena kita percaya bahwa kekuasaan kalau nggak diawasi itu pasti cenderung korup gitu. ya, Tidak ada cenderung lalai. istilahnya, ya, tidak ada istilahnya penguasa itu baik sehingga nggak perlulah kita kritik-kritik, nggak ada. Ya. Ya, ada. Dalam desain politik modern yang menentukan orang itu korup atau tidak itu adalah check and balancesnya, bukan Ya. moralitasnya, ya, bukan Oke. moralitasnya. Nah itu yang harus dicatat. Ya, baik, menarik sekali nih. Ini kalau ngomongkan moralitas ini merembet pada apa namanya tes wawasan kebangsaan ini Bang Adnan, di mana kan 44 pegawai itu kan ya yang kemudian 44 pegawai KPK yang kemudian diterima sebagai ASN di Polri ini. Bagaimana ini menurut ICW atau bagaimana, apakah ada sikap tertentu terkait itu, dan apakah dengan memasukkan 44 ex pegawai KPK itu ke Polri, kemudian Polri menjadi responsif terhadap apa isu pemberantasan korupsi, Bang Adnan, atau malah ada sesuatu hal yang lain gitu? Ya, silakan Bang Adnan. Ya pertama saya tidak ingin memberikan judgement ya terhadap Oke, teman-teman yang memilih untuk bergabung ke Polri. dengan institusi kepolisian. Karena bagaimanapun ada alasan-alasan tertentu ya yang teman-teman itu gunakan ya untuk kemudian menentukan oke saya bergabung gitu. Mungkin saja salah satunya juga persoalan periuk nasi gitu ya. Karena itu kan hal yang konkret Ya, juga. Gitu. ya, Selama ini bekerja di KPK dengan gaji yang cukup, tiba-tiba tanpa ada peringatan, tanpa ada kejelasan, ya kemudian main pecat saja gitu ya dengan ya, skema TWK, tentu itu juga mengejutkan gitu. Dan ya, siapapun benar. mungkin pasti akan berpikir sampai ke sana gitu. Nah, Oke, bahwa kemudian apakah mereka akan efektif atau tidak ya sebagai unit baru yang dibentuk oleh Kapolri misalnya, tentu ini akan sangat bergantung dari kewenangan yang mereka punya. Bagaimanapun beberapa yang bergabung termasuk Bang Novel, Yudi ya dan ya, lain-lainnya itu kan saat di KPK mereka punya kewenangan yang penuh untuk melakukan ya, kerja-kerja penindakan. Sehingga benar. kemudian dengan kewenangan dan integritas mereka sebagai staf KPK, mereka bisa berdaya guna. Mereka bisa membantu KPK untuk terus membangun citranya yang baik di masyarakat. Nah, persoalannya dalam kasus yang terbaru ini, apakah mereka punya kewenangan yang sama? Kalau melihat dari judul tim ya yang dibuat oleh Kapolri, ini kan Kapolri. tim pencegahan korupsi, ya bukan tim penindakan korupsi. Penindakan. Karena penindakan korupsi di kepolisian itu wilayahnya sudah ada di Bareskrim, sudah ada di Harus. Direktorat Tipikor gitu, dan Ya, mereka tidak masuk di sana. Mereka bagian dari tim pencegahannya. pencegahannya. Nah, Oke. ini yang kemudian perlu kita lihat lagi ya, perlu kita evaluasi, kita perlu amati apakah kemudian ada kontribusinya, ada daya Efek. gunanya, ya, ada daya tawarnya, ada efeknya dan lain-lain. Yang itu kita belum bisa amati sampai hari ini. Oke, baik Bang Adnan. Silakan bagi teman-teman bercerita yang ingin menanyakan sesuatu terkait topik pada malam hari ini bisa melalui kolom chat atau kolom ini ya Q&A. Oke, Bang Adnan, kita lanjut. Kalau menurut ICW sendiri saat ini KPK tidak dapat lagi diandalkan untuk menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi. Ya, apakah itu bermakna bahwa kepolisian dan kejaksaan bisa mengambil alih tugas tersebut gitu, Bang Adnan? Dengan adanya Ya, kondisi KPK yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Adnan, ada pelemahan-pelemahan itu, apakah kemudian ada wewenang lain dari polisi, kepolisian atau kejaksaan dalam menangani ini, Bang Adnan, yang lebih serius gitu misalnya? ya saya kira sampai kapanpun sepanjang atmosfer politik Jakartanya itu tidak banyak berubah,
ya kita nggak akan bisa mengandalkan kepolisian dan kejaksaan untuk mengganti KPK ya, nggak mungkin. Iya. Ya, karena apalagi institusi ini, karena dari sejak awal kenapa KPK itu harus ada kan karena dua institusi ini dianggap bermasalah, ya, korup gitu. Dan itu kan masih kita temukan juga dalam banyak perkara ya. Kemarin ada Pinangki, kemudian ada soal Joko Chandra yang juga Iya. melibatkan para petinggi Polri ya, mereka yang bintang 1, bintang 2 dan lain-lain. Sehingga memang praktis kalau kita berharap kepolisian, kejaksaan hari ini punya semangat dan kinerja yang sama dengan KPK yang kita lihat sebelum revisi Undang-Undang KPK, ya nggak mungkin, ya nggak mungkin. Mana ada polisi bisa nangkap DPR, nangkap menteri gitu, itu nggak ada sejarahnya. Nggak ada ceritanya, nggak ada. Begitu juga dengan kejaksaan. Jadi kalaupun mereka melakukan upaya-upaya penegakan hukum, yaitu di wilayah-wilayah yang secara politik itu tidak terlalu sensitif ya. Kalaupun kemudian ada upaya-upaya atau ada kaitan yang langsung, yang mana kemudian para aktor dalam organisasi korupsi itu kemudian mengarah kepada pejabat-pejabat politik tertentu, ya pertanyaannya siapa yang tahu kalau kasus itu kemudian tidak diproses, tidak dilanjutkan, karena juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa mengakses juga bukti-bukti yang dimiliki, kecuali nanti ketika persidangan itu terjadi gitu ya. Jadi itu menurut saya mimpi yang terlalu jauh ya, karena sekali lagi kalau kemudian kita berangkat dari konsepsi ideal yang itu sudah diatur dalam konvensi PBB anti korupsi, maka jelas salah satu syaratnya badan anti korupsi itu harus independen. Memang sejarahnya berbeda-beda ya antara satu negara dengan negara yang lain. Misalnya di negara-negara Skandinavia, itu mereka nggak mengenal tradisi ada badan anti korupsi independen. Mereka mungkin hanya punya ombudsman, ya. Akan tetapi kultur masyarakatnya, kultur politiknya itu sudah tertata begitu baik, ya, sehingga tidak seperti dalam konteks Indonesia yang dalam sejarahnya kita itu mengenal sangat panjang tradisi politik otoritarian, birokrasi yang patrimonial gitu ya, kemudian juga politik identitas yang kuat, primordialisme yang juga mengakar gitu di masyarakat, sehingga praktis ya untuk menata etika publiknya itu sulit sekali gitu ya. Terbukti misalnya soal konflik kepentingan yang itu ada di para pejabat publik kan dianggap bukan norma yang harus dipatuhi, bukan bagian dari norma yang harus dijadikan rujukan untuk bersikap, bertindak dan mengambil keputusan. Makanya kalau ada pejabat publik juga bisnis PCR itu dianggap sebagai penolong gitu ya, bukan bagian dari problem etik ya pejabat publik, yang itu berarti pelanggaran terhadap norma-norma publik gitu. Itu kan yang terjadi dalam kasus kita, sehingga memang pendekatannya harus ada badan-badan anti korupsi yang benar-benar tidak bisa dikendalikan, sehingga mereka bisa mengungkap berbagai persoalan korupsi yang terjadi terutama di level elit Jakarta. Baik Bang Adnan. Lah dengan itu apabila penegak hukum seperti tadi yang disebutkan KPK, kepolisian, kejaksaan itu tidak bisa diharapkan dalam melakukan pemberantasan korupsi, apakah jalan keluarnya adalah masyarakat sipil yang mengawal pemberantasan korupsi ini dengan gerakan sosialnya? Atau bahkan mungkin ada KPK independen atau seperti apa Bang dari hasil ini pengamatan Bang Adnan sendiri atau ICW gitu. Dari tadi kan ada bau atau politisasi di tubuh KPK itu
ketika tidak bisa diharapkan dalam ngomongkan independensinya dalam penegakan tindak korupsi ini, apakah kemudian nantinya ada gerakan sosial atau malah ada KPK independen itu, Bang? Menurut Bang Anan sendiri seperti apa? Ya kalau menurut saya kan memang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia itu kan sejarah tuntutan masyarakatnya. Dari Iya, sejak Orde Lama, kemudian kita masuk kepada rezim Orde Baru yang 32 tahun berkuasa, dan ya di periode-periode tertentu Soeharto waktu itu juga bikin statement, saya yang akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi ternyata justru menjadi aktor utama dari iya, persoalan korupsi yang mengakar gitu ya. Nah, begitu juga dengan pada era transisi demokrasi, era desentralisasi yang sudah mulai dilakukan pada tahun 2000 dan lain-lain. Itu kita melihat ya sejarahnya terus berulang dan terakhir KPK ya. Sehingga kalau judulnya adalah pasang surut, memang benar kita itu selalu berhadapan dengan persoalan pasang surut, iya, iya. karena memang tidak ada satu titik di mana semuanya punya semacam kesepakatan ya, kemudian komitmen besar ya untuk mulai menata lebih baik kerja-kerja untuk membangun negara ini, termasuk dalam isu tata kelola pemerintahannya. Sehingga kalau kemudian selalu ada pasang surutnya dan kemudian nanti ada tuntutan masyarakat lagi yang lebih besar menggelinding, itu tinggal momentum saja sebenarnya. Ya. Tinggal menunggu waktunya kapan, siapa lagi yang akan membuat sejarah gitu ya. Iya, iya, Kalau dulu benar-benar. kan 98 aktivis, saya 98. juga ada di dalamnya gitu. Nanti Baik, mungkin ada lagi kelompok baru, gerakan mahasiswa massa. baru yang bergerak, atau bahkan gerakan baru yang menuntut hal yang sama gitu ya. Iya, Ya itu nggak bisa dipungkiri dalam konteks kita, dalam konteks Indonesia itu demokrasi. terjadi. Bagaimana dengan Singapura tetangga kita ya? Kalau kita mau coba komparasi ya mereka nggak seperti itu sejarahnya. Sejarahnya itu kalau di Singapura bukan pressure from without ya, tapi reform from within gitu. Jadi Oh, memang reformasi dari dalam. mereka mendorong reformasinya dari dalam. Kalau mengukur demokrasinya, ya di Singapura itu kan lebih sulit dari Indonesia ya. Soal Banyak migran ya. keterbatasan yang ada gitu dari sisi kebebasan sipilnya dan lain-lain, ya itu jadi isu gitu. Tapi pada konteks pemberantasan korupsinya berhasil karena memang karakteristik negaranya, konteks politik ekonominya itu berbeda dengan kasus Indonesia. Sehingga kalau Indonesia itu lebih bergolak, dinamis, itu sesuatu yang sebenarnya sudah ditunjukkan dalam sejarah panjang ya. Kerja-kerja membangun demokrasi, kerja-kerja membangun kebebasan sipil, termasuk ketika Indonesia juga harus berhadapan dengan sistem otoritarian yang kita harus terpaksa nikmati selama 32 tahun itu gitu. Jadi itu kenapa banyak scholars, banyak para peneliti luar yang tertarik untuk meneliti Indonesia daripada meneliti Singapura, karena Iya, Indonesia itu perubahannya bisa cepat, cepat. dinamis gitu ya, dan faktor-faktornya bisa banyak yang baru Banyak gitu. sekali. Nah, akan tetapi ini kesialan bagi masyarakat ya, Iya, karena kita tidak sampai atau belum ya mencapai titik yang matang untuk lebih stabil dari sisi reformnya gitu, sehingga pelan-pelan naik sampai ke setidaknya skor 50 lah kalau kita ngomong soal CPI. Ya, iya, 50 aja kan tetap itu klasemen papan tengah gitu ya. Belum iya, papan atas, tapi itu sudah membawa perubahan baik. Nah, iya. dalam kasus hari ini sepertinya up and down itu masih kita harus hadapi.
Oke, baik Bang Adnan. Mungkin yang paling akhir gitu Bang Adnan. Kira-kira Hmm. apa bisa dikomparasikan dengan negara dengan konteks demokrasi yang sama di Indonesia dalam ngomongkan pemberantasan korupsinya gitu, negara lain. Tadi kan kalau contoh Skandinavia ya sama Hmm. Singapura itu kan konteks demokrasinya kan beda. Yang sekiranya mirip-mirip gitu kan, misalnya pernah terjajah, kemudian pernah mengalami rezim otoritarianisme gitu kan, nah kemudian peralihan demokrasi atau reformasi melakukan tindak pemberantasan korupsi, apakah ada eh, negara mungkin gitu yang bisa dijadikan role model, ataukah atau mungkin praktik baik dari nilai-nilai awal KPK itu sendiri yang perlu dibangkitkan kembali gitu, Bang Adnan. Ya, kalau start apa ya, awal mula kita punya persoalan ya, dan itu kira-kira sama periodenya dengan negara lain, itu sebenarnya banyak ya. Kita bisa Ya, ambil contoh misalnya Korea Selatan. Korea oke. Selatan itu adalah negara yang juga pernah menghadapi rezim otoritarian ya, Ya, militeristik juga waktu itu. Korupsinya juga sama persoalannya dengan kita pada era 80-an gitu. Jakarta dan Seoul itu kira-kira kondisinya sama lah ya saat ya, itu gitu. Nah, kalau sekarang kan berubah drastis. Kalau kita ngomong Korea pasti orang akan tahu makanannya, K-pop-nya gitu ya, BTS, Blackpink dan lain-lain. Termasuk baik. makanan-makanan yang menjajah kita hari ini kan, di mana-mana orang jualan makanan Korea. Ekonominya relatif baik, bahkan kemarin menyentuh angka 4% pertumbuhannya. Ya, Nah, Indonesia nggak seperti itu gitu. Meskipun titik awalnya bareng gitu ya. Kalau sprint bareng. itu sebenarnya titiknya sama gitu, tapi kita itu kelelahan. Kita itu Oh, apa ngos-ngosan, mungkin ngos-ngosan. bukan kita mungkin kita itu memang bukan tipe sprinter ya, tapi maraton. Jadi Maraton. maunya maunya lari jarak jauh gitu ya. Jadi pelan-pelan, nanti juga stop dulu, minum, lari lagi dan lain-lain. Nah, beberapa negara yang lain ini tipenya sprint gitu, jadi mereka lari cepat, ngambil momentum, kemudian dibangun peradaban barunya dan itu berhasil. Nah, itu yang sebenarnya harus kita mulai ya. Nah, Ya, sayangnya sekali lagi kalau dalam kasus kita uh, 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 peradaban itu kan dimulai juga dari modernisasi sektor pendidikannya. Ya, ya, ini yang kita selalu luput ya selama kita hampir 20 tahun reform itu kan hampir-hampir tidak pernah dibenahi ya sektor pendidikannya. pendidikannya. Jadi kalau kalau ada anak muda kemudian tersangkut korupsi, karena ini sekarang lagi rame ya, Rame ada ya. anak muda bendahara umum partai 24 tahun itu menerima suap dan menjadi Ya, ya. orang yang mengelola uang suap dari pejabat publik di sana, itu orang semua surprise gitu. Padahal kita nggak perlu kaget juga gitu, karena memang secara apa ya tadi ya peradaban, norma, Ya, perspektif dan lain-lain itu kan nggak kita bangun. Kita secara umum memandang kesuksesan itu material, ya ya, bukan hal yang lain. Dan ini artinya memang paradigma pendidikan kita harus kita geser lagi, kita harus bangun lagi sehingga kita menciptakan generasi-generasi yang bukan hanya bisa kreatif dari sisi ekonominya, ya, tapi juga punya fondasi yang kuat untuk melahirkan peradaban yang lebih baik gitu ya. ya, Setidaknya bisa ngatur dirilah kalau mau buang sampah itu ya di tempatnya gitu ya. ya, Itu kan hal-hal yang sangat ya, mendasar yang sampai hari ini kalau kita lihat ya itu belum terbangun. Jadi ya, jangan mimpi juga kalau kemudian kita bisa nyamain Korea, bisa ya. nyamain Singapura, bahkan Cina. Malaysia yang lebih lebih dekat dengan kita ya, Ya, sama-sama Melayu, karakternya sama, mereka juga jauh lebih baik daripada kita. ya.
Jadi kita juga perlu ini ya, merefleksikan diri gitu ya Bang Adnan ya, jangan dalam sektor pendidikan itu ya, kalau bukan uang kita ya jangan kita ambil gitu kan. Lah kalau ada sampah ya silakan dibuang ke mana baiknya gitu kan tempatnya, bukan pada ini yang sembarangan begitu ya Bang Adnan. Oke, baik Bang Adnan, sudah 1 jam lebih perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin sangat menarik perbincangan kita, mulai dari menguliti gitu kan KPK dan bagaimana ngomongkan pencegahan, dan ternyata juga ini ya tadi yang menarik yang juga menjadi pengetahuan saya juga, bahwasanya pencegahan itu tidak semata-mata atau bukan hanya wewenang dari KPK saja, tapi wewenang dari pejabat publik ya, mulai sistemnya dan sebagainya itu. Oke, Bang Adnan bisa closing statement sebelum saya akhiri. Silakan Bang Adnan. Ya, saya kira satu hal saja ya, bahwa memang seperti yang kita tadi sudah diskusikan, pemberantasan korupsi di Indonesia itu akan selalu menghadapi pasang surut, dan oleh karena itu supaya tidak surut, maka kita harus memasang ya call tinggi-tinggi, menuntut tinggi-tinggi perubahan yang harus dilakukan oleh negara, dan itu harus dilakukan oleh masyarakat, karena sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sejarah tuntutan warganya. Ketika kita berhenti menuntut, maka pemberantasan korupsi juga akan surut. Saya kira itu Mas Muti dari saya. Baik, ya terima kasih Bang Adnan. Jadi pemberantasan korupsi adalah sejarah rakyat, sehingga kita tidak boleh kemudian lalai ataupun lupa bahwasannya banyak PR atau banyak tugas yang perlu kita kritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, terhadap perilaku pejabat publik yang sekarang yang katanya gitu ya mengemban amanah publik, sehingga masyarakat perlu ya menyalakan alarm gitu untuk terus mengkritisi apa yang telah dilakukan oleh pejabat publik yang bertugas gitu. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Bang Adnan Topan Husodo, selaku koordinator ICW yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya dan juga berbagi ilmu pengalaman yang luar biasa pada malam hari ini.